Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Nikmatul iman, wa nikmatul Islam, nikmat afiyah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dipanjangkan umur sehingga dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menuntut ilmu agama yang mana tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini, maka patut kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini di salah satu masjid, salah satu rumah dan rumah Allah Azza wa Jal, ini menunjukkan bahwasannya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Yang mana kata Allah Azza wa Jal, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, bersalat kita salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir. Di antara al-imanu bil yaumil akhir, bagian dari rentetan silsilah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada yaumil akhir adalah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga, dan para nabi juga memiliki telaga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu memiliki telaga, ya, dan aku juga memiliki haud, kata Nabi SAW. Fa arjullah, dan aku berharap agar telagaku ini adalah yang paling banyak yang didatangi oleh umatku. Artinya para nabi dan para rasul itu berbangga-bangga tatkala banyak di antara umatnya yang mendatangi telaganya. Maka bagian dari iman kepada yaumil akhir, dan ini bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Dan tidak hanya memiliki telaga saja, akan tetapi telaga tersebut akan didatangi oleh umatnya. Akan didatangi oleh umatnya untuk bisa meminum dari airnya. Yang mana nanti kita sebutkan bagaimana karakteristik dari air yang disebutkan oleh Nabi SAW mengenai air di dalam telaga. Dan orang yang meminum dari air tersebut maka tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan, dan itu terjadi setelah terjadinya padang mahsyar, yang mana manusia
matahari didekatkan kepada mereka sejauh 1 mil atau 2 mil. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Di sebagian mereka ada yang ditenggelamkan karena keringatnya. Mereka tenggelam bukan karena air kebanjiran atau luapan sungai, akan tetapi kebanjiran disebabkan karena banyaknya air keringat yang mencucur darinya dan sehingga membasahinya. Sebagian ada yang tenggelam, sebagian yang hanya terbanjiri sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai perutnya, bahkan sampai tenggelam sesuai dengan amal saleh. Dan tatkala itu manusia semuanya merasa haus, dahaga luar biasa yang mungkin belum pernah haus sebelumnya, ya. Dan rasa haus tersebut itu sangatlah lama dan panjang sampai mereka mendapati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sebagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dipersilahkan untuk meminum telaga. Siapa yang mempersilahkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan, disebutkan di dalam sebagian riwayat, Nabi SAW memberikan kepada mereka satu persatu. Allahu Akbar. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Sehingga di antara umat Nabi SAW ada yang sampai meminumnya. Yang disebutkan kata Nabi, waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Barang siapa yang meminum dari air telagaku tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan sebagian dari umat Nabi SAW ada yang terhalangi untuk bisa meminum air. Bahkan bukan saja untuk meminum airnya, untuk mendekati dari telaganya Nabi SAW, mereka pun terhalangi. Di sebagian riwayat dikatakan terusir. Siapa yang mengusirnya? Yaitu para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW terheran-heran kenapa mereka bisa melakukan demikian. Insya Allah akan disebutkan di dalam hadis yang akan kita bacakan. Maka kita harus tahu siapakah mereka yang sampai terusir dan apa kesalahan atau sebabnya mereka sampai terusir. Padahal itu adalah bagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidaklah bermanfaat hanya sekedar umat Nabi saja, namun harus diaplikasikan bahwasanya kita adalah umat Nabi SAW dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ayyuhal ikhwah beberapa hal yang berkaitan dengan haud atau iman ahlus sunnah wal jamaah, prinsip ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan telaga Nabi SAW. Kenapa ini dijadikan sebagai bahan akidah? Karena pertama disebutkan oleh Nabi. Dan ini bagian dari iman bil ghaib, iman bil yaumil akhir. Dan juga ada beberapa kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam yang mengingkari akan hal ini. Ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan dari perkataan Syekh Sulaiman Ibn Salim al-Ruhaili hafizahullahu ta'ala mengatakan, fa ammal haud, adapun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayariduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, maka Nabi SAW akan mendatanginya dan juga umatnya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di depan haudku untuk mempersilahkan umat-umat Nabi SAW untuk bisa meminumnya. Jadi seorang mungkin bisa ketemu Nabi SAW 2 kali. Ya, pertama di telaga Nabi SAW, semoga kita bisa berjumpa dengan beliau. Kemudian Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah di surga Allah Subhanahu wa taala di Firdaus. Firdausil a'la, Firdaus yang paling tertinggi. Surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Semoga kita semua termasuk ahlul jannatil firdaus. Allahumma amin. Khwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum.
wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Perlu diketahui airnya bagaimana air telaga ini. Airnya warnanya lebih putih ketimbang susu. Lebih putih daripada susu. Antum tahu susu warnanya putih, maka ketahuilah air telaga Nabi SAW lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asl. Rasanya lebih manis daripada madu. Ya, rasanya lebih manis daripada madu. Disebutkan juga wa abrad minats salj, dan lebih dingin daripada es. Kenapa disebutkan lebih dingin daripada es? Tadi runtutan peristiwa mereka didekatkan dengan apa? Matahari sejauh 1 mil. Ya, kenikmatan minum es itu, ya ayuhal ikhwah, pertama minum es ini adalah bagian dari kenikmatan dan akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis disebutkan, alam nusahhi laka jismak wa nurwikal ma'al barid. Bukankah aku yang memberikan kesehatan kepada tubuhmu dan memberikan air minum es yang dingin, maksudnya air yang dingin. Artinya air telaga ini, afwan bukan es ya, maksudnya air dingin, airnya dingin. Lebih dingin daripada es batu. Ya, dan itu nikmat ayuhal ikhwah. Ya, itu nikmat. Dan terlebih lagi ketika antum kalau ya ke daerah Timur Tengah ketika musim panas. Seperti bulan ini, bulan Agustus, September, ya lagi panas-panasnya di sana, 50 derajat. Ya bahkan di beberapa daerah sampai 60 derajat. Ya, maka kalau antum minum air biasa, enggak nyambung di sini. Kenapa? Di sininya kering kerontang. Untuk menelan ludah saja nggak bisa, saking panasnya. Pernah seperti itu. Tanyakan kepada jamaah umroh yang umroh di bulan-bulan musim panas. Mereka menginginkannya apa? Air dingin. Ya, air dingin. Karena suhunya sangat ekstrim sekali. Nah, apalagi nanti di padang mahsyar yang matahari didekatkan dengan berapa? 1 atau 2 mil. Maka sangat pantas sekali untuk jadikan air telaga Nabi SAW abrad minats thalj. Lebih dingin daripada es batu. Wa ahla minal asl. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal misk, dan airnya lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Allahu Akbar. Lebih putih daripada susu, ya, kemudian lebih manis daripada madu, ya, kemudian lebih dingin daripada es, kemudian lebih wangi daripada, Allahu Akbar. Ini luar biasa, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, wa tuluhu wa arduhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya masiratus syahrin, perjalanan 1 bulan, panjangnya saja dan lebarnya. Antum menelusuri panjangnya dan menyusuri lebarnya itu perjalanan antum 1 bulan. Perjalanan safar 1 bulan. Bagaimana panjangnya? Ya, kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahrin. Yumaddu ma'uhu min nahril kautsar minal jannah. Itu dialiri sungainya, airnya dialiri dari sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar itu dari mana? Dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata airnya dari surga Allah Azza wa Jalla kemudian dialirkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sekilas deskripsi tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari athar dan hadis riwayat yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan beberapa hadis mengenai hal ini. Kemudian kita bacakan juga siapa orang yang berhak meminumnya dan siapa saja orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan ya Rasulullah,
Ma'aniyatul haud, bagaimana bejana atau gelas-gelas yang ada di telaga? Maka Nabi SAW menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya. Artinya beliau bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ya, artinya demi Allah. La aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama. Perlu antum ketahui bahwasannya gelas-gelas atau bejana-bejana untuk minum, ya, dari telaga Nabi SAW itu lebih banyak ketimbang jumlah bintang yang ada di langit. Antum bisa nggak menghitung jumlah bintang di langit? Nah, abadan nggak bakal bisa, ya, nggak bakal bisa. Nah, gelas atau bejana yang disediakan untuk umat Muhammad SAW di telaga beliau itu lebih banyak ketimbang jumlah bintang yang ada di langit. Ya, la ya'lamu adaduha atau adaduhu ilallah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Min adadi nujumis sama wa kawaqibiha, disebutkan di sini lebih banyak ketimbang jumlah bintang di langit dan benda-benda langit lainnya. Entah itu planet kah, entah itu apapun benda-benda langit, maka jika dihitung maka lebih banyak mana jumlah gelas dan bejana ketimbang benda-benda langit. Ala fil lailatil muzlimatil mushiyah, yakni yang telah disediakan pada malam yang gelap gulita, artinya terang benderang, ya. Jumlah gelasnya itu lebih banyak ketimbang jumlah bintang-bintang dan benda-benda langit yang terlihat kelap-kelip di malam hari yang gelap gulita. Ya. Aniyatul jannati, itulah gelas-gelas di surga. Man syariba minha lam yadhma akhir ma alaih. Barang siapa yang meminum darinya, yakni dari gelas-gelas tersebut yang terisi dari air dari telaga, maka dia tidak akan haus sampai akhirnya. Yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Man syariba minhu lam yadhma. Kemudian diulangi lagi sama Nabi, siapa yang meminum darinya maka tidak akan haus. Arduhu wa mithlu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya, ya. Ma baina Amman ila Ailah, itu diibaratkan antara Amman sampai ke kota Ailah. Amman itu di mana? Yordan, ya. Sampai ke Ailah. Ailah juga ini kota di Yordan, di pojok, ya. Panjang banget, luar biasa, ya. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih ketimbang susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Maka ini diantara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dibacakan. Di antaranya dari riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Sesungguhnya kadar atau ukuran telagaku ini jika diukur seperti Ailah, ya, jarak dari Ailah Urdun yang ada di Yordan sampai ke Yaman, Son'a, kota Son'a di Yaman. Gimana panjangnya itu? Hampir 1 jazirah Arab. Luar biasa, ya. Itu jika diukur semuanya, ya. Wa inna fihi minal abariq, dan ketahuilah di telaga tersebut banyak bejana-bejana. Ka'ada di nujumis sama, seperti jumlah bintang yang ada di langit. Hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan Imam Muslim. Dalam hadis lain disebutkan dari jalan Bukhari dan Muslim, dari jalan Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, haudhi masiratu syahrin, telagaku ini perjalanan
1 bulan. Ya, kalau orang berjalan. Ma'uhu abyadhu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi atau minyak misik. Wa kizanuhu, dan gayung-gayungnya kanujumis sama, seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minhu, barang siapa yang meminumnya, fala yadhma abada, maka dia tidak bakal haus selamanya. Ini adalah bentuk fasilitas kenikmatan yang Allah muliakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah muliakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwani fid din wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian setelahnya adalah tentang siapakah mereka orang yang akan diusir dari minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapakah mereka yang akan diusir ya untuk bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telah kita sebutkan bahwasannya setiap nabi memiliki apa? Memiliki telaga. Ya, setiap nabi memiliki telaga. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani, inna likulli nabiyyin hawda. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan mereka itu berbangga-bangga siapa yang paling banyak didatangi oleh umatnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah, dan aku adalah dan saya berharap akulah orang yang paling banyak telaganya yang dikunjungi oleh yang dikunjungi oleh umatnya atau pengunjungnya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Ya. Kemudian yang antum ketahui juga, ayyuhal ikhwah, sebelum membahas masalah siapa yang dilarang untuk masuk ke telaga Nabi SAW, perlu antum ketahui juga bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita semua di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan amin ya ikhwah. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inni faratukum 'alal haud. Saya menunggu kalian di telaga. Man marra alayya syarib. Siapa yang mendatangiku pasti dia akan minum airnya. Wa man syarib lam yadhma abada. Dan siapa yang minum air tersebut, air dari telaga, maka dia tidak akan haus selamanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Taib, jadi Nabi SAW menunggu kita semua ya ikhwah. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW sangat kasih sayang dengan umatnya. Tidak egois, ya, tidak ingin selamat sendiri lah. Akan tetapi Nabi sangat perhatian kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu nanti kita akan terlihat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tatkala ada sebagian umat yang terusir. Nabi langsung, kalau bahasa kitanya, langsung komplain, langsung bertanya, kenapa seperti ini. Taib. Kemudian perkara yang ketiga adalah yang harus kita pahami, bahwasanya ini yang kita bahas, tidak semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan air minum. Jangankan air minum ya, akan tetapi mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Nah, ini yang kita bahas. Kita harus pahami. Ini intisari dari kajian kita hari ini. Ya, nah kita sudah mengimani al-haud. Tapi apakah kita ini orang yang sekiranya berhak mendapatkan air minum tersebut, ataukah masih jauh kriterianya?
Ya, sehingga mudah-mudahan bisa kita perbaiki ya sebelum kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Ya, perihal poin ini adalah ada di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disesatkan sehingga tidak bisa mendekati telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Ya, aku menunggu kalian di telaga. Wala yurfa'anna li rijalun minkum. Sungguh akan ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Beberapa orang di antara kalian. Tsumma la yuhtala junnaduni. Kemudian dia disimpangkan dariku, dijauhkan dariku. Artinya disesatkan, dibelokkan sehingga enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqul, maka aku bertanya. Aku langsung spontan bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi ashabi." Ya. Wahai Rabbku, itu sahabat-sahabatku, yakni sahabat-sahabatku ini umatku. Dalam riwayat lain dikatakan ummati, ummati. Ya Rabbi ummatku, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Engkau ini enggak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Sehingga dalam riwayat lain dikatakan, tatkala Nabi SAW mendengar jawaban malaikat ini, ya, yang tadinya simpati jadi nggak simpati. Apa kata Nabi SAW? Idzan suhqan suhqan. Kalau begitu celakalah mereka, celakalah mereka. Nabi murka. Kenapa? Karena mereka telah mengganti agama mereka. Dan ini yang diperselisihkan oleh ulama. Siapakah mereka yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya mereka yang disebutkan itu, yang disesatkan adalah pertama orang-orang yang murtad dari agama, mabaddalu, yang telah mengganti agama. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma baddalu dinak, ya, au kama qala, sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka ganti dari agama mereka perbuat setelah engkau meninggal. Artinya di antara para ulama ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad dari agama Islam, sehingga mereka tidak berhak untuk mendekatkan diri kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai meminumnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah mereka orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat dosa besar, ya, melakukan maksiat dosa besar. Ini juga bagian dari dikhawatirkan orang-orang tersebut tidak bisa mendekati telaga Nabi SAW. Semua dari kita berdosa, dan semua dari antara kita orang-orang yang sering berbuat dosa. Namun yang ditekankan adalah orang-orang yang berbuat dosa dan tidak bertaubat, atau dosanya tersebut adalah dosa besar, sehingga dikhawatirkan adalah mereka yang terhalangi dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini yang paling kuat, adalah mereka orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang mana mereka tidak mau melaksanakan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan.
Mereka tidak mengaplikasikan atau tidak mengamalkan amalan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Yakni kata para ulama, mereka adalah ahlu bid'ah yang sering berinovasi, berimajinasi, berkreasi terhadap perkara agama, ngarang-ngarang, berbuat seenaknya sendiri. Yang penting kan bagus, kata mereka. Yang penting kan baik, daripada kayak gini, daripada kayak gitu. Ya, bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah. Kalimat bid'ah yang sebagian kaum muslimin alergi tatkala mendengarnya. Padahal yang mengucapkannya adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tepatnya di neraka. Ini yang mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda alergi? Dan ini yang pendapat yang paling kuat, bahwasanya mereka ahlu bid'ah tidak bisa mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mau minum air sunnah ketika di dunia, tidak mau minum telaga Nabi SAW di dunia, yaitu berupa ajarannya yang sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan tradisinya, lebih mengedepankan perkataan kiai dan ustadznya. Maka di akhirat nanti mereka tidak boleh mencicipi air telaga Nabi SAW. Apalagi tidak boleh untuk mendekatinya. Mendekatinya saja tidak boleh, bagaimana lagi dengan meminum air tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya. Makanya perkataan Nabi, perkataan malaikat kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya wahai Muhammad, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ahdath. Apa makna ahdath? Yakni perbuatan-perbuatan baru dalam hal agama. Perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini akan disesatkan sehingga tidak boleh mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai meminumnya. Sehingga ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah parameter bagi kita semua hadis ini. Kalau Anda bisa bertanya kepada diri Anda masing-masing, sudahkah saya ini berhak untuk bisa minum dari telaga Nabi SAW? Maka jawabannya silahkan Anda cross check sendiri terhadap kehidupan Anda sehari-hari. Bagaimana Anda dengan sunnah Nabi SAW? Bagaimana Anda dengan ajaran Nabi SAW? Sudah sejauh manakah aplikasi Anda terhadap sunnah Nabi SAW? Sejauh manakah kualitasnya? Bagaimana Anda menghadapi perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Perintah-perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudahkah diindahkan? Apakah tidak? Sudahkah diamalkan ataukah tidak? Atau malah sebaliknya? Kita terkadang lebih milah-milih. Yang enak kita ambil, yang tidak enak kita buang dulu, atau bahasa lainnya nanti dulu. Apakah seperti itu? Nanti di akhirat juga nanti jawabannya bisa seperti itu juga. Jangan-jangan nanti disesatkan, atau jangan-jangan nanti didekatkan kemudian disesatkan lagi. Waliyadzubillah. Tergantung amal soleh kita. Ya ikhwah, kita di akhirat nanti bukan karena kita pintar, sukses bukan karena kita cerdas lah, tapi tergantung dari amal dan perbuatan masing-masing di dunia. Itu parameternya. Jadi parameter kesuksesan kita, keberhasilan kita tergantung Anda terhadap aplikasi terhadap sunnah Nabi SAW. Sudah sejauh manakah? Apakah Anda mengamalkan sunnah ini hanya ketika di masjid saja? Atau ketika di pengajian saja? Ya, ataukah ketika di luar masjid? Tidaklah demikian. 180 derajat. Ketika di pasar berbeda.
ketika bertemu dengan temannya berbeda, ketika di rumahnya berbeda, ketika di tempat-tempat lain berbeda. Antum hanya terlihat mengikuti sunnah Nabi SAW ketika kapan? Ketika hanya di masjid saja. Apakah seperti itu? Bisa jadi nanti di sana pun demikian. Akan dibalas sesuai dengan kadar keadaan kita di dunia, kadar aplikasi kita terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan kita terhadap sunnah. Ya, sejauh mana antum minum air sunnah, ya, di dunia, maka seperti itulah nanti keadaan antum dengan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang minum dengan air sunnah di dunia, yakni mengamalkannya, maka akan dibalas sebelum surga, yakni dengan diberikan air minum dari Nabi SAW. Yang memberikannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Ini untuk Anda. Bagaimana Anda bayangkan, Anda pikirkan, di depan Anda ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mempersilahkan Anda untuk minum di telaganya. Atau Nabi menjulurkan tangannya kemudian diberikan kepada Anda. Bagaimana perasaannya? Luar biasa ya ikhwah. Ini tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Tidak bisa dibayangkan dengan apapun yang ada di dunia. Maka ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri sekarang. Ya, belum ada kata terlambat kita untuk selalu mengoreksi, mengevaluasi, ya, bermuhasabah terhadap kinerja kita, amalan kita terhadap ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah masuk Isya. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan dan kumandang Isya. Tapi ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan beberapa poin tentang masalah haud, ya. Hadis-hadis mengenai haud ini hadisnya mutawatir. Artinya hadisnya sangat banyak sekali. Sehingga orang yang mengingkari tentang haud, maka dia telah mengingkari hal yang sudah prinsipil karena hadisnya mutawatir. Ada sebagian kelompok yang mengingkari masalah haud, masalah telaga Nabi SAW. Maka orang yang seperti ini sangat dikhawatirkan, termasuk orang yang diusir dari telaga Nabi SAW, karena dia telah mendustakannya. Kalau telah mendustakannya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sebagaimana perkataan qail, man kadzdzaba al-karamah falam yanal minhu au minha. Orang yang mendustakan kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Dan haud adalah, telaga adalah kemuliaan untuk Nabi dan untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ada pertanyaan yang terpikir oleh sebagian dari kita. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwasanya Nabi, ya, mengatakan ketika melihat ada segelintir orang yang diusir oleh Nabi, oleh malaikat. Kemudian Nabi langsung berkata, ummati, ummati. Ya Rabbi, itu umatku, umatku. Pertanyaannya adalah, Nabi SAW tidak mengetahui kecuali sahabatnya ketika di dunia. Iya apa tidak? Hanya mengetahui sahabat-sahabatnya yang ada di dunia. Ketika di dunia pernah kenal. Iya apa tidak? Mungkin orang-orang yang datang kepada Nabi kemudian diusir itu, Nabi tidak tahu sebelumnya. Iya apa tidak? Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan ini umatku? Dari mana Nabi SAW tahu bahwasannya mereka itu yang terusir adalah umatku, ya, umat Nabi SAW? Ada yang bisa menjawab? Dari mana Nabi mengetahui itu adalah umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari mana? Dari apa? Nah, mumtaz. Dari bekas wudunya yang ada di kening dan ada di apa ini namanya? Lengan, yang bercahaya. Sehingga umat Nabi SAW, ya,
Di antara keistimewaan umat Nabi SAW itu adalah berwarna putih di bagian dahi dan lengannya, bercahaya sehingga seperti kelihatan belang kalau dari jauh kejauhan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah mendatangi kuburan. Lalu beliau memberi salam, "Assalamualaikum wahai penduduk negeri kaum mukminin, kami insyaallah akan bertemu kalian." Lalu beliau mengatakan, "Saya ingin ketemu dengan teman-temanku," kata Nabi SAW. Maka para sahabat heran, "Bukankah kami ini benar-benar teman Anda ya Rasulullah?" Para sahabat. Maka Nabi SAW, "Bukan, kalian ini adalah sahabatku. Teman-temanku ini yang kumaksud adalah umat Islam yang datang setelah masa ini, yani setelah masa kalian. Aku menunggu mereka di telagaku," kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, Nabi SAW ditanya, para sahabat bertanya dengan pertanyaan tadi, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umatmu yang belum pernah ketemu dengan Anda?" Nah, pertanyaan tadi, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui ini umatmu padahal engkau belum pernah bertemu dengan mereka?" Maka Nabi SAW membuat permisalan, yang dengan permisalan ini para sahabat menjadi paham. "Ara'aita law anna rajulan kana lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahranai khailin buhmin wa duhmin alam yakun ya'rifuha." Kata Nabi memberikan permisalan, bagaimana menurut kalian jika ada orang yang memiliki kuda hitam yang ada belang putih di wajah dan di kaki-kakinya, dan kuda tersebut berada di kerumunan kuda yang semuanya berwarna satu warna hitam. Bukankah dia bakal mengenalinya? Jadi orang ini memiliki kuda yang berwarna belang, ya, warnanya putih di wajah dan di kakinya. Kemudian kudanya itu diletakkan di kerumunan kuda yang semuanya warnanya hitam. Kata Nabi SAW, bukankah dia pasti akan mengenali kuda yang belang tersebut? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, tentu dia bisa. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan belang di wajah dan tangannya karena bekas wudu. Artinya di lain riwayat disebut bercahaya. Ya, saya menunggu mereka di telaga. Saya menunggu mereka di telaga, kata Nabi SAW. Maka dengan ini Nabi SAW mengetahui mana umatnya dan mana tidak. Karena pada saat itu semua manusia bercampur. Dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir meninggal. Dari umat-umat terdahulu juga semuanya akan berkumpul jadi satu. Maka bagaimana Nabi bisa membedakannya? Membedakannya dengan bekas wudu yang ada pada dahi dan tangan serta di kaki mereka. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ini hadisnya. Ala la yudhadanna rijalun minkum an haudi kama yudhadul ba'irud dallu. Ketahuilah, sungguh ada beberapa orang yang akan disesatkan, yang akan diusir, tidak bisa mendekat ke telagaku. Lihat, bukan tidak bisa minum, tapi tidak bisa mendekat ke telagaku. Kalau tidak bisa mendekat, kira-kira bisa minum tidak? Abadan gak bakal bisa. Ya, gak bakal bisa. Tidak bisa mendekat dengan telagaku. Ya, seperti onta hilang yang tersesat. Seperti onta hilang yang tersesat. Unadihim, aku panggil mereka. Ya, lihat subhanallah, ini rahmatnya Nabi kepada umatnya. Aku panggil mereka. Udah tersesat dipanggil-panggil sama Nabi SAW. Kemarilah, ala halumma, kemarilah. Kata Nabi SAW. Innahum fayuqal. Lalu disampaikan kepada beliau, kepada Nabi SAW, diberitakan. Ya, innahum baddalu ba'dak. Mereka ini wahai Nabi SAW telah mengubah agamamu
setelah wafat, setelah engkau wafat, setelah engkau meninggal. Setelah engkau meninggal wahai Muhammad, mereka telah mengganti agamamu. Nah, ini yang menjadi perselisihan di antara ulama. Artinya tidak sejalan dengan ajaranmu ya Rasulullah SAW. Walaupun mereka pakai nama Islam, pakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pakai nama Salafus Saleh, pakai nama apapun, kalau hakikatnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka masuk barisan ini. Innahum baddalu ba'dak. Sesungguhnya wahai Muhammad, mereka ini orang-orang yang telah mengganti agamamu, mengganti ajaranmu setelah engkau meninggal. Maka aku katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suhqan, suhqan. Maka celakalah mereka, celakalah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari hadis ini bisa kita pahami adalah, ya, kalau ingin Anda bisa meminum telaga Nabi SAW, air minumnya, maka ikutilah apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang bisa kita tarik poinnya ayuhal ikhwah, bahwasannya disebutkan dalam riwayat lain, innahum minni, ya, mereka ini umatku. Nabi keheranan, ya, innahum minni, itu adalah umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ganti dari agamamu setelah engkau meninggal. Fa'aqul, aku katakan, suhqan, suhqan liman baddala di ba'di. Celakalah bagi orang yang mengganti agamanya setelah aku meninggal, setelah kepergianku. Nah ini ayyuhal ikhwah, ngeri ya ikhwah. Jadi benang merahnya adalah kita harus wajib berpegang teguh terhadap ajaran Nabi SAW. Baik yang menurut kita ini pantas atau yang menurut kita masih kayaknya kurang baik, maka wajib. Kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berhasil, kalau Anda ingin bahagia fid dunya, terlebih di akhirat nanti. Kalau Anda ingin minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal-hal yang terjadi setelah Nabi meninggal. Nabi sudah meninggal belum? Sudah meninggal belum? Kok ragu-ragu ini? Sudah. Nabi sudah meninggal. Tapi ada sebagian umat muslimin mengatakan, umat Islam, Nabi belum meninggal. Buktinya apa? Ada perayaan mereka berdiri, ya, tola'al badru alaina, dimatiin lampunya, dikasih tepung, pas dibuka nyala ada telapak berjalan. Ini Nabi SAW. Sampai ditulis selamat datang tamu Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulnya hadir. Ya. Lihat ini hadisnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti yang dilakukan ini juga yang dikiranya Nabi datang, Nabi tahu nggak? Nabi nggak tahu. Apalagi yang dilakukannya di mana? Daerah Cikaret. Ya, datang ke sini jauh-jauh dari Madinah kuburannya. Ya, ketika di zamannya Abu Bakar ada perkara genting, perkara yang luar biasa, Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, perkara genting. Nabi kok nggak datang ke Abu Bakar? Nabi tidak menyuplai bantuan kepada Abu Bakar. Nabi tidak memberikan petuah-petuah kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai oleh beliau setelah anaknya Aisyah. Kok kenapa nggak dikasih tahu? Lah ente yang hidup 1443 atau setelah Nabi meninggal, datang Nabi. Siapa ente? Ya, siapa ente? Ya, ada lagi tuh yang di media sosial, ketika saya berziarah ke kuburan Nabi, maka Nabi menjulurkan tangannya. Allah Akbar. Yang lebih bahlulnya lagi yang percaya sama orang yang kayak gitu. Ya ini gara-gara jahil biddin, gara-gara
ketidaktahuan terhadap agama sehingga gampang dibodohi. Kita dalam perkara dunia luar biasa. Beli di marketplace aja dilihat ratingnya, dilihat reviewnya, jangan sampai salah beli. Lah masalah agama sampai dibawa mati, kok kita asal-asalan? Ya, sehingga apa berdampaknya? Dia nggak bisa minum telaga. Kenapa? Dibodohi sama orang-orang yang mengaku pintar terhadap agama. Ini lihat, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Sebatas hanya yang Allah berikan saja wahyu. Setelah Nabi meninggal sudah, Nabi nggak tahu. Ya, apa yang terjadi di zaman Abu Bakar Nabi nggak tahu. Di zamannya Umar, ya 10 tahun pemerintahan Nabi nggak tahu. Bahkan ketika Umar ditusuk ketika salat subuh, Nabi nggak bantu. Ya, ketika zaman Ali ada peperangan, Nabi nggak ngasih tahu. Zamannya Utsman yang terbunuh, terzalimi, Nabi tidak bantu. Lah ente datang di akhir zaman, ya ngadain sebuah ritual, selamat datang Rasulullah SAW. Man ente, ya siapa ente? Sampai seperti itunya. Ini berdusta atas nama Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, berdusta atas namaku kata Nabi, maka hendaknya dia silahkan mengambil tiket tempat duduknya di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Berdusta atas nama Nabi itu tidak sama berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang lain itu dosa besar. Tapi berdusta atas nama Nabi terancam dosa besar plus terancam dia masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Karena bisa merusak agama. Ya qala Rasulullah, padahal Nabi tidak mengatakannya. Nabi pernah melakukan ini, Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi datang, padahal Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah di Rafiqil A'la, berada di Rafiqil A'la. Sudah tidak ada di dunia, nanti menunggu kita di mana? Telaga Nabi SAW. Ana faratukum 'alal haud. Aku menunggu kalian di telagaku, di riwayat lain telagaku fi haudhi, di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan secercah motivasi agar kita bisa lebih antusias kembali terhadap seluruh ya ajaran Nabi SAW. Tidak tebang pilih, ya tidak sesuai selera saja. Akan tetapi semuanya harus kita lakukan semampu kita. Ya sekuat tenaga kita agar kita bisa selamat di dunia akhirat, agar kita semua bisa meminum dari air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.